Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat Islam dan iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di mana melalui majelis ini, melalui tempat mulia ini, keislaman dan keimanan kita semakin sempurna. Karena Islam itu hanya cukup dengan kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tapi kesempurnaan Islam itu bukan hanya dengan 2 kalimat syahadat, juga bukan dengan kita memakai sarung, menutup jilbab, dan lain-lainnya. Akan tetapi di antaranya adalah akhlak. Dan akhlak ini bisa kita dapat, bisa kita raih ketika kita itu berkumpul di masjid ini, berkumpul di majelis seperti yang kita hadiri saat ini. Dengan nuntut ilmu, akhlak kita itu akan semakin sempurna, akal kita semakin sempurna. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah. Yang jauh dari majelis seperti ini, walaupun dia itu muslim, tetapi tidak akan sempurna keislamannya. Muslim ya muslim, tapi akhlaknya kadang-kadang lebih parah dari orang kafir. Muslim ya muslim, tapi kadang-kadang ngomongnya enggak seperti orang muslim. Makanya kalau kita enggak ngaji, enggak menuntut ilmu, kita ini Islamnya hanya surah, gambar tok, casing tok. Dan itu tidak akan mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya ketika saya berkata seperti ini karena saya baru saja melihat satu pemandangan yang sangat membuat hati saya terenyuh. Masalah kecil, orang itu emosinya, masalahnya jadi kayak masalah yang besar sekali. Dari menghadapinya dan dari cara bicaranya enggak kayak orang muslim sama sekali. Nah, yang seperti itu saya lihat adalah orang-orang yang jauh dari majelis. Orang kalau sudah dekat majelis dan pondok pesantren itu berubah hadirin. Saya beri contoh nggih. Di pondok saya itu dulu sering dititipi sekolah-sekolah itu mengadakan pesantren kilat 3 hari. Anak-anak SMA itu dititipkan di tempat saya selama 3 hari. Saya lihat anak-anak SMA ini akhlaknya, tata kramane sangat menyedihkan. Terus ada yang kepancing dari antara anak SMA itu
ketika masuk di pesantren kok kerasan. Ketika kerasan, dia mondok, sekolahnya diputus. Mondok 6 bulan aja, 6 bulan, itu perubahannya drastis, cara bicaranya, akhlaknya berubah. Sama orang tua, sama ustadznya, sama teman, itu sudah berubah. Makanya kalau panjenengan punya anak, titipkan ke pondok walaupun setahun, terminal no sekolah itu, lulus SMA us gojok kuliah sih, mondok sih. Nanti habis itu teruskan kuliah nggak apa-apa. Kalau nggak mengenyam pondok pesantren, nggak memiliki adab dan akhlak yang benar. Memang musibah itu jahlun. Musibah yang paling besar itu dangkalnya agama. Dangkal ilmu matematika nggak ngaruh. Paling mek diakali tok hitung-hitungan. Dangkal ilmu komputer ya nggak ngaruh. Orang kaya raya kadang moco handphone ya gak ketok, ya sugih. Sing bendina dek ngarepe komputer ya gak sugih-sugih. Tapi kalau sudah dangkal ilmu agama, musibah. Ya, musibah. Makanya begitu saya terus ingat Nabi Musa. Nabi Musa itu akhlak, adab. Ditanya, man adabaka ya Musa? Sing ngajari sampean iki kok duwe tata krama iki sapa Nabi Musa? Kok tata kramamu iku apik? Beliau menjawab, allamanil adab min qillatil adab. Saya belajar adab dari melihat orang yang enggak punya adab. Saya belajar akhlak dari orang yang enggak punya akhlak. Kemudian saya mengambil pelajaran. Ngene iki lho wong lek gak ono akhlake. Makanya ketika saya hadir di majelis seperti ini, saya kok tadi itu merasa beruntung. Untung aku kumpul mbek wong-wong masjid iki, kumpul wong-wong ngaji. Adabnya, akhlaknya itu baik. Karena kalau orang istiqomah melazimi majelis itu berubah adabnya. Tapi kesian orang-orang yang jauh dari majelis-majelis seperti ini hadirin. Ya muslim saudara kita itu. Tapi terus melihat gerak-geriknya, pembicaraannya kesian. Maka itu saya sampaikan di awal majelis, alhamdulillah kita itu dihadirkan oleh Allah di majelis-majelis seperti ini. Mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat dunia akhirat. Niki syukur. Makanya saya jadi ingat perkataan Sayyidina Ali. Beliau mengatakan apa? Man kana fi talabil ilmi fal jannatu fi talabih. Orang yang nuntut ilmu hadir majelis-majelis seperti ini, maka surga itu mencarinya. Wong sing seneng nyantri, sing seneng nuntut ilmu niku gak usah golek surga, surga sing goleki wong iku. Kan istimewa hadirin. Wong njaluk surga sampean digoleki surga. Sebabnya napa? Talabul ilmi, nuntut ilmu. Wa man kana fi talabil maksiyah, dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, fannaru fi talabih, maka neraka mencari dia. Makanya hati-hati orang yang maksiat ketika di perjalanan mati, maka dia masuk neraka walaupun belum sampai. Kenapa? Karena dia pergi untuk mencari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal husnul khotimah.
berkati nuntut ilmu warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur datang Gusti Allah. Jenengan saged kumpul teng masjid majelis uskur robbak, nek perlu mangke sak mantune sembayange sak sujud syukur sampean. Sujud syukur. Dan yang Anda perlu ketahui, sampean kesini itu bukan sampean milih, tapi sampean dipilih sama Allah. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Gusti Allah niku nek pengen hambane dadi wong apik, digiring nuntut ilmu agama. Berarti kan irodahnya Allah. Sampean kesini selain memang tekad bulat, selain memang niat, tapi sampean perlu tahu, sampean dipilih Gusti Allah. Napa mboten syukur sampean dipilih Gusti Allah. Dari jutaan miliaran hamba, sampean yang dipilih ke tempat yang dicintainya masjid, di majelis yang paling diridhoinya majelis ilmu. Pokoknya nyuwun datang Gusti Allah selalu, mugi-mugi nikmat niki senantiasa kita rasakan sampai kita meninggal dunia husnul khatimah. Wa an Abi Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, arba'atun tamamuha bi arba'atin, 4 sempurnanya dengan 4. Jadi kalau enggak ada 4 ini enggak sempurna. Apa itu? Tamamus shalah bisa jadatai sahwi. Sempurnanya sholat itu dengan apabila kalau ada kekurangan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi niku hukumnya apa? Sunnah. Sembayang subuh lali mboten kunut, sunahe napa? Sujud. Sembayang petang rakaat kakean siji dadi 5 rakaat, sunahe sujud. Sujud ping pindho, sujud niku ping kalih, lali nambahi setunggal dados pinten 3, sunahnya sujud. Sempurnanya sholat kalau ada kesalahan itu dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya tetap hukumnya sunnah, tapi penyempurna sholat kita. Sujud sahwi niku hanya ada di sholat, di luar sholat jenenge sujud syukur. Kalau di sholat, sujud itu cuma ada 2, sujud sahwi sama sujud tilawah. Sujud tilawah niku kalau ada ayat-ayat sajdah, umpamine wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud tok. Sunahnya, wajibnya cuma tumanina, nggak mau apa-apa, gak apa-apa. Walaupun ada bacaan sunnahnya, tapi kalau nggak dibaca nggak apa-apa. Terus kemudian kembali berdiri dan diteruskan ayatnya. Iku namanya sujud napa? Sujud tilawah. Ping 1 sujude. Sujud sahwi, sujudnya 2 kali. Wong namanya aja definisinya sajdatai, ono ya utakni tafniyah. Sajdatai gubaila salam, 2 sujud sebelum salam. Umpamine tahiyat terakhir tadi ada yang lupa kunut, lupa enggak baca napa niku surat, maka ketika akhir sebelum salam sujud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Niki namine sujud sahwi. Jadi sujud yang sunnah dalam sholat itu cuman itu, 2 itu. Kalau sujud yang biasanya sujud wajib niku, niki sujud sing sunnah. Adapun sujud syukur itu tidak ada dalam sholat. Orang sholat terus tengah-tengah sholat sujud syukur, batal sholatnya. Paham?
Sujud sahwi 2 kali sujud, sujud tilawah 2 kali sujud syukur di luar sholat. Sujud syukur juga sekali. Tapi sujud syukur di luar sholat itu, sujud tilawah juga boleh di luar sholat. Sujud tilawah boleh dalam sholat, sujud tilawah boleh di luar sholat. Sujud syukur hanya di luar sholat, dalam sholat tidak ada. Nah, sujud syukur iku wonten carane. Carane napa? Ya apa iki rek meraktekno iki. Gus, ngateko Gus. Enak iki lemur rada ketok itu adoh. Nek keceng-keceng langsung mburi gak ketok. Rene yo lha apa kok ndek kono. Ya, tak ajari sujud syukur. Kiblate kono lho Gus, kono ki opo sih? Ka'bahmu ndek kono ah. Ya wis tak apa-apa madhep kono supaya jelas. Madhep kiblat ya, ini jangan madhep sini. Engko mari ngono arek sujud syukur madhep ing belakangi kiblat. Jare Habib Jamal lu jare Gus e ngono arek. Ngawur kon iki. Nggih. Niki anggapan madhep kiblat nggih. Wis aku ngandani lho, tolong rekamane. Madhep kiblat. Pertama, sunnahnya takbiratul ihram. Ya sunnah sujud syukur itu takbiratul ihram lho rek. Sujud syukur gak gawe takbiratul ihram iku kaya apa? Mike Tyson lek menang lak sujud syukur ah. Nah, iku salah carane. Ya, tapi Mike Tyson dudu ustad iku apa? Ya. Caranya gimana? Ya. Nawaitu takbiratul ihram, niat sih. Nawaitu sunnata sajdatas syukur lillahi ta'ala. Ayo, nawaitu sunnata sajdatas syukur lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dek langsung sujud. Yes. Rukun tadi pertama berdiri. Wis tarajuk sik, kesusu ae kon iki. Sujud to sik. Wah. Berdiri tadi, terus niat takbiratul ihram, terus sujud. Setelah sujud langsung tahiyat. Tahiyat Gus. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iki lho sujud syukur rek. Coba balenono Gus. Sing akeh supaya diet bisa untuk kurus kon. Ayo sholli sampean. Nawaitu sunnata sajdatas syukur lillahi ta'ala. Allahu akbar, langsung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Iki sujud syukur. Sujud tilawah juga gitu. Ngrungokno, dia di luar sholat ya, bukan di sholat dia, di luar sholat. Di luar sholat dia dengar ada orang ngaji surat sajdah. Begitu dia dengar wasujud wa qatarib. Sholli Nawa itu sunnata sajdatat tilawah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sujud. Persis pada sujud syukur. Yes. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sujud tilawah dan ini sujud syukur. Sujud tilawah di luar sholat sama sujud syukur itu sama rukun-rukunnya. Ini kalau dia dengarkan ayat tadi berdiri atau ketika mendapatkan nikmat berdiri. Ketika duduk sekarang, tunggu Gus. Dia lagi duduk, dengar ada orang baca sujud tilawah, sajdatul tilawah. Langsung takbir musolli nawaitu sunnata sajdata tilawah lillahi ta'ala. Allahu akbar baru. Kemudian selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sujud tilawah. Nek sujud syukur pas dia duduk gini dapat nikmat. Langsung dia sujud tilawah. Gimana? Persis tadi juga. Nawaitu sunnata
sajdatis syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Do you understand? Wis. Aku tahu ndelok di TV. Ono wong menang sidang. Ini tokoh loh, ini tokoh ya. Mungkin saking senengnya dadi lali. Begitu jaksa mengumumkan dia menang, langsung sujud syukur. Sujudnya ping pindho. Kon sujud sahwi apa sujud syukur? Nggak ngerti dia. Iku sujud ping pindho iku sujud sahwi, Mas. Bukan sujud syukur sekali. Nah, bal-balan. Sampai ndelok pemain bal-balan, ya Masya Allah, ya niate ya api. Mungkin itu mazhab lain ya, Kalau mazhab Syafi'i enggak gitu sujud syukur. Ya tadi ini. Dan sujud syukur itu wajib kita untuk dalam keadaan wudu. Sujud tilawah dalam keadaan wudu. Karena itu seperti bagian dari sholat. Nah itu seperti itu hadirin. Sempurnanya sholat apabila ada kekurangan ditutup dengan sujud sahwi hukumnya Kalau dia lupa tidak sujud sahwi atau sengaja meninggalkan sujud sahwi, hukumnya apa? Sah sholatnya. Makanya jenengan nggih sholat di belakang orang yang nggak kunut. Dilihat orang yang nggak kunut tadi itu memang nggak kunut atau dia lupa kunut. Kalau dia lupa kunut, makmum itu sunnahnya sujud sahwi li sahwi imami. Lah kalau sampean sholat subuh di Mekah Madinah, imamnya ndak sujud, ndak baca apa? Kunut, nggak baca kunut. Gimana hukumnya? Nah, sampean sunnahnya sujud sahwi, tapi kalau sampean sujud sahwi jadi fitnah, mbok anggap imamnya salah, maka ini sujud sahwi hukumnya sunnah. Sampean jogo kerukunan antara madhab itu wajib, ukhuwah Islamiyah. Wis gak usah sujud sahwi, salamo wis gak apa-apa. Untuk apa? Untuk menjaga kerukunan. Tapi mesti nek podo-podo imam madhabe podo imam Syafi'i ini sunnah sujud sahwi karena ninggalkan sebab dari asbab sujud sahwi. Yang pertama, sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi. Wasaum, puasa bulan Ramadan itu enggak sempurna kalau lebaran enggak ngeluarkan shadaqatul fitr atau zakat fitrah. Kata ulama, poso 30 dino niku ganjarane gantung sampai dia itu menyelesaikan zakat fitrah, baru selesailah pahalanya. Karena zakat fitrah ini hukumnya wajib. Zakat fitrah wajib bagi siapa? Bagi orang yang ngalamin Ramadan dan ngalamin lebaran, atau ngalamin Ramadan dan mengalami Syawal. Kalau kita punya anak lahirnya 1 Syawal, 1 Syawal itu berarti habis maghrib, pas takbiran itu lahir. Apakah wajib kita mengzakat fitrahkan dia? Enggak, karena dia enggak ngalami Ramadan. Kalau ada orang meninggal dunia sebelum maghrib, jadi dia Ramadan poso, durung riyoyo kok bengi, sore naudzubillah meninggal dunia, maka tidak wajib juga dia mengeluarkan zakat, karena ma adraka syai'an min Syawal,
karena dia nggak ngalami bulan Syawal. Lah barang siapa yang lahirnya jam 5 sore tanggal 30 Ramadan jam 5 lahir bayi, jam 5 adzan maghrib jam 7 sedo 2 jam tok uripe bayi iki wajib zakat. Tuh, ya yang wajib itu orang tuanya. Kenapa wajib urip isih rong jam? Karena dia ngalami bulan Ramadan dan ngalami bulan Syawal. Poso kula kalih sampean sedaya bulan Ramadan boten sempurna lek boten mengeluarkan sedekah fitrah atau zakat fitrah. Penting. Jadi zakat fitrah ini wajib buat orang kaya apa buat orang miskin? Halo? Anybody home? Zakat fitrah ini wajib bagi orang kaya apa orang miskin? Dua-duanya. Nah, sekarang saya jawab. Zakat fitrah ini wajib bagi orang yang mempunyai makanan pokok di hari lebaran tersebut untuk dia makan di hari lebaran sampai malam. Kula teng griya kula niku wonten beras buat saya dan anak saya sak karung. Kemudian ketika atau saya punya uang di bank atau di lemari saya yang bisa beli beras. Ketika masuk lebaran, Lailatul Id, malam lebaran itu, saya punya uang atau punya beras yang bisa saya makan, kemudian buat besok paginya lebaran, sisanya itu dilihat. Kalau lebih dari kewajiban zakat, wajib zakat. Siapapun dia, nggak kaya, nggak miskin. Nah, maka orang miskin pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia tahu-tahu dia dibantu di bulan Ramadan, dibantu orang, terus dia cuma berdua suami istri, berasnya wonten pinten sak karung, maka sisanya 2,5 kilo atau 3 kilo, 6 kilo dikeluarkan zakat. Walaupun nantinya dia mustahik menerima zakat. Karena dia miskin, dia berhak menerima zakat. Tapi karena dia punya lebih dari yang dia makan hari malam lebaran dan hari lebaran, maka tetap dia mengeluarkan zakat. Jelas nggih? Betul tadi. Bagi yang mampu, enggak miskin, enggak kaya, enggak fakir, enggak siapapun. Itu zakat fitrah. Dan wajib diberikan zakat fitrah itu bagi orang-orang fakir dan miskin, dan syaratnya diantaranya muslim. Enggak boleh kita memberikan zakat fitrah kita kepada orang non muslim, orang kafir, enggak boleh, enggak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh diberikan kepada tarikus sholah, wong sing gak sholat mboten angsal nerimo zakat. Itu agar orang-orang itu takut gak sholat. Aku gak sembahyang gak oleh zakat iki. Nah, kadang sebagian orang berpikiran seperti itu. Tapi sebagian mengatakan muslim, dia sholat enggak kan kita enggak urusan. Mosok Masjid Nur menerima penyaluran zakat. Setelah menerima penyaluran zakat, waktu mau memberikan zakat, Masjid Nur harus membayar detektif. Repot arek. Tapi afdolnya memberikan zakat fitrah kepada orang soleh. Afdolnya memberikan zakat fitrah itu kapan? Waktu yang paling afdol memberikan zakat fitrah itu kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Mubahnya mulai kapan? Mulai awal Ramadan.
Pun angsal lho Pak ngetokno zakat fitrah. Begitu awal Ramadan, poso sik sedina, sampean ngetokno zakat fitrah. Lho iku lak engko geri oyo, iku afdholi, tapi boleh mulai sekarang. Waktu sunnah sebelum sholat Idul Fitri, pas badhe berangkat, sampean beto lewat omahe tonggo atau siapa yang miskin sampean berikan, terus berangkat ke masjid. Itu sunnah. Tapi walaupun sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri boleh ditunda sampai setelah sholat Idul Fitri kalau ada sebabnya. Di antara sebabnya kalau mau diberikan kepada orang yang soleh, wong sing ahli ibadah, sering nang masjid, masya Allah, iku rek. Ngapunten nggih, di Malang itu ada, di Malang di Surabaya, tukang becak, Ramadan becak poso, iku kayak ono iku wong soleh, sapa rek kuat. Itu kalau ndak orang imannya kuat nggak mungkin itu hadirin. Ramadan narik becak poso. Nah iku titenono lho ana sing koyo ngono. Apa meneh tukang becake narik becak ning Batu, Ramadan poso. Waduh. Superman niku. Dalane munggah mudhun, mangkane ning Batu gak ono becak. Nih. Nek ning Batu ono becak awake binaragawan kabeh rek. Nggih. Nah itu orang hebat. Anggap saiki agak menurun becak. Gojek Ramadan poso sembahyang gak ninggal. Inceren wong iku. Iku kok zakatku tak kekno wong iki. Ini orang soleh ini. Bisa puasa, bisa ndak ninggal sholat dalam keadaan yang seperti ini. Nah, itu berikan zakat itu kepada orang-orang kayak gitu. Kiai oleh nerima zakat apa gak? Zakat fitrah itu syaratnya harus miskin, fakir. Nek kiai ini miskin kayak ono, tapi lek kiai ini duwe motor, sedan mana jadi kiai. Saya kadang-kadang kalau ngapunten nggih. Kalau lebaran ada yang ngasih beras saya tolak, maaf Bu, saya bukan orang miskin. Loh jarene oleh kiai. Ada pendapat kiai boleh menerima zakat itu kalau zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mutlak buat orang miskin, fakir miskin. Kayak no pondok, kasihkan ke pondok nggak apa-apa. Kalau di pondok ada orang miskin. Kalau tidak ada nggak boleh. Jadi zakat fitrah tidak diberikan kepada kiai, tapi diberikan kepada orang miskin. Kalau kiainya miskin kita berikan. Tapi kalau kiainya kaya, sampean delok kiai iki ate mbok kei iki, delokon piro montore. Bojone piro? Nek loro wis gak mungkin melarat, Rek. Nggih. Jadi, kalau kaya jangan. Walaupun dia kiai, walaupun Habib enggak. Apalagi Habib. Habib enggak boleh nerima zakat sama sekali wis iku. Karena memang Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh. Karena mereka saat ini tidak mendapatkan khumusil khumus ghanimah, maka boleh. Tapi kalau saya berpendapat haram. Karena masalahnya anak cucu Rasulullah itu enggak boleh menerima zakat bukan karena tidak mendapat ghanimah, harta rampasan perang atau apa, tidak. Sebab Sayyidina Husain berjalan, kemudian dia ada makanan, dimakan. Ketemu Rasulullah, muntahno. Kemudian dimuntahin sama Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah berkata, jangan sembarangan makan, takut itu uang zakat, takut itu makanan zakat. Dan zakat adalah kotoran harta. Anak cucuku jangan makan kotoran harta. Karena itulah ulama mengatakan
Bani Hashim, Bani Muthalib, Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Kalau ada yang mau menerima zakat berarti mengikuti pendapat yang satunya, monggo. Wong ini juga beda pendapat antara ulama. Enggak bisa saya mutlak benar, enggak bisa. Saya mengatakan haram, ada yang mengatakan, dan semua punya dalil. Ya itulah ada madhab, itulah ada beda pendapat. Nah, kalau kita enggak mau beda pendapat, nah iki kayak wong radikal iki. Pokoknya yang bener deh, yang liane salah. Nah iki gak iso. Kalau ada dalilnya beda pendapat enggak apa-apa. Kalau enggak ada dalilnya jangan beda pendapat. Yang ketiga, wal hajju bil fidyah. Haji sempurnanya bayar dam, bayar fidyah kalau sampai dia melakukan kesalahan-kesalahan. Nanti ketika ihram, haji atau umroh, kita nggak diperbolehkan pakai minyak wangi, kita nggak boleh meminyai jenggot dan rambut, kita tidak boleh yang laki-laki pakai yang ada jahitannya. Kalau barang siapa melakukan, maka kesempurnaan haji dan umrohnya dengan membayar fidyah atau dam. Dan yang paling parah, paling bahaya, kumpul di waktu haji, waktu ihram, pas umroh atau pas haji, belum ihram, belum tahallul, suami istri melakukan hubungan, maka hukumnya hajinya batal, tapi tetap harus dia melanjutkan dan harus membayar kafaratul udma. Waduh rek, rongulan poso gak oleh mandek, waduh mandek sepisan baleni maneh. Waduh parah. Wis ojo sampai iki. Nggih. Lah ini pernah terjadi. Ada orang haji dari Indonesia. Setelah ihram di Arafah lho iki rek, wayahe wong donga iki kumpul mbek bojone. Setelah kumpul dengan istrinya, dia teruskan hajinya. Selesai dari situ silaturahim ke salah satu ulama di sana. Ulama di Mekah. Ngomong ini mbek ulama, Syekh, anggap kiai, yai, dongane sampeyan kiai, kula kepingin duwe anak kayak sampeyan alime ngene. Jare kiai ini, oh iya, alhamdulillah, mugi-mugi diparingi. Wis insyaallah kula yakin diparingi anak kayak sampeyan, kula yakin. Loh, sebab nopo? Sebab kula gawe ini lho ndak Arafah. Ngamuk kiai ini. Bathukmu yo. Lah masamu aku iki cara gawene haram apa ndek Arafah? Nggih, maksudnya baik, tapi nek gak ono ilmune ya ngono iku. Pikire ndek Arafah gawe anak, anake dadi wong soleh, padahal bayar kafaratul udma. Harus membebaskan budak, memberi makan dengan jumlah harga. Waduh, dawa wis kafaratul udma yo. Nek gak iso kuwabe gak ono duwe kae poso. Maka itu sing hati-hati. Makanya belajar niku wajib haji penyempurnaannya dengan membayar kafaroh. Bayar kafaroh hati-hati. Sing umroh, sing haji kula elingno. Jangan sembarangan nitip uang. Di sana itu sudah ada, kalau sampean harus nyembelih kambing, itu ada nanti kayak bank. Di bank itu sampean bayar resmi dikasih tulisan bahwa sampean titip uang biasanya 500-600 real, yaitu sekitar 2,5 juta, 3 juta ngono, tanda tangan dikasih kayak tanda terima Anda bayar, nah, nanti dibelikan. Nah kalau kita sembarangan hadirin, nah niki biasanya ada orang-orang yang kerja di sana nerimo dam-dam nih, vidya-vidya nih. Lah itu nggak semuanya orangnya benar, ada yang memang bisa dipercaya, ada yang kerjanya gitu. Loh iya. Saya punya temen cerita, koncone nek haji mulai ku nggo dhuwit 250 juta. Teko ndi dhuwit haji badal. Haji badal itu napa? Sampean mboten saged haji, bayar kula ngajekno sampean. Itu boleh,
syaratnya, tapi cuma satu orang satu. Lagi ngaji badal wong 20 hari. Kini tak badal, ngumpulkan duit lah, lumayan satu orang ngaji badal itu berapa hadirin? Minimal tuh 5 juta sampai 10 juta. Kalau saya punya usul, punya masukan buat sampean yang mau haji badal, sing hati-hati haji badal. Ada santri-santri yang ngaji di Medina, itu sampean haji badal, dia ngerti, haji cuma sekali, larang titik. Tapi yakin sampean 15 juta gak apa-apa daripada 5 juta gak dibadali sampean. 5 juta wong 10 dijupuk 50 juta. Oke. Makanya bayar vidya itu waduh kerjaan itu. Orang-orang yang gak takut sama Allah diambilin vidya, bayar dam. Haji badal terima kabeh 250 juta 300 juta mulai. Nah, saya bukan nakut-nakuti karena saya dapat kabar-kabar seperti itu, tapi nek sampean ketemu wong sing iso dipercaya ya alhamdulillah. Nih. Makanya kalau mau haji badal aja golek sing murah, akeh lolose kon. Sapa te badali 5 juta iku lho sapa? Haji ku petang dina 5 dina kewesel lho lek. Nggih, durung kesambet pas romi jumroh iku. Nggih, ana sing nyasar kena bathuke mendol. Iya. Masuk gelem. Sampean kalau mau haji badal bayar 15 juta enggak apa-apa. 15 juta enggak apa-apa. Aku badali sing ngene ngaji di Medina di Mekah iku. Kon tak 15 juta badalno bapakku, badalno ibuku. Tapi pasti. Tapi lek wong-wong kene badal siap badali sapa ya? Yakin. Terakhir, bonadzan. Iman sempurnanya dengan kita jihad. Delok jihad itu langsung ngiling pedang ya. Ngurungokno jihad itu terus malih eling tembak-tembakan. Iman ini sempurna dengan kita berjihad. Jihad itu ada 2. Pertama jihadun nafas. Iman kita sempurna kalau kita bisa mengkontrol nafsu kita. Ini paling a'zam, paling besarnya jihad. Dan diantaranya kalau memang panggilan jihad itu datang. Kapan panggilan jihad itu datang? Orang Palestina itu jihadnya panggilannya datang. Orang Palestina itu bukan radikal. Orang Palestina itu bukan teroris. Yang teroris itu orang Israel. Negarane wong dicaplok ambek Israel. Terus mereka membalas, mereka membela radikal. Ya apa sih kira? Teroris. Ini sing jeneng sapa sih? Negarane dicaplok, sing nyaplok pahlawan, sing ya padha mbek Indonesia biyen lah. Londo teko jajah kula kali sampean. Diponegoro teroris biyen. Imam Bonjol radikal. Nggih, yang ngomong Belanda. Sekarang kita umat Islam ketika diinjak ngamuk teroris. Nah, ini karena memang media dimiliki mereka. Jadi otak sampai akhirnya keluarlah Islamophobia. Nopo Islamophobia? Di barat ada orang itu takut sama Islam. Delok wong jilbaban wedi, delok sampean kuplukan wedi. Teroris. Dan saya ngalami. Keluar negeri jeneng Ahmad iki wis bedi wong. Kopiaan napa iki? Ngebom ae. Ya, dibuat seperti itu hadirin. Nah, ini kita umat Islam jangan sampai ikut-ikutan juga. Makanya jihad dengan raga itu wajib hukumnya kalau sudah orang kafir ingin untuk menguasai negeri kita. Kita wajib berjihad. Tapi kalau orang muslim dijajah,
kita datengin jihad fardu kifayah, nggak wajib. Maka itu jihad itu jangan diartikan salah. Islam tidak pernah ngajari kita untuk nggarai wong. Tapi idza qatalu, kalau mereka merangi kamu jangan diam. Bangkit, lawan. Dan ini sudah diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Mbah Hasyim Asy'ari dulu dianggap radikal, teroris. Tapi setelah zaman itu datang, ya, orang semakin kenal dia adalah mujahid, mujahidin, jihad fisabilillah. Nah, tapi juga ada orang-orang yang memang dikit radikal, tapi jumlahnya mereka nggak banyak, tapi bayaran. Wong-wong iku bayaran kabeh. Tak kandhani kon, wong sing radikal-radikal iki, sing perang-perang iki iku bayaran. Nggih. Kalau memang mereka mau jihad, sing wis pasti ae kongkon nang Israel kon. Gak kira gelem. Ya, maka itu kita jangan terkecoh dengan jumlah sedikit tadi itu. Dan memang mereka itu merusak nama baik kita umat Islam dengan radikal pemahaman mereka. Tapi sedikit jumlah mereka nggak banyak. Nggih. Mugi-mugi wong-wong iku diparingi hidayah mbek Gusti Allah. Nggih. Sing seneng ngebom-ngebom itu karena dia dicuci otak dan dia ilmunya dangkal, akhirnya jadilah dia orang-orang seperti itu. Tapi juga jangan disalahkan kadang-kadang. Karena apa? Karena adanya ketidakadilan yang membuat kadang-kadang radikal itu muncul. Radikal itu gak muncul semena-mena, ada ketidakadilan. Gara-gara umat Islam digencet, keluarlah orang radikal. Pasti itu di mana-mana. Enggak cuma Islam, agama apapun seperti itu. Di Tibet, Buddha digencet, keluarlah radikal. Nih, wong Buddha yang ngono. Di Nepal, di mana namanya, di Cina sana. Ya, dituduh teroris dan lain-lain. Ini bab jihad ini perlu diterangkan. Gara-gara jihad beberapa saat yang lalu di negeri Arab, jihad itu dihapus di kurikulum. Itu ditentang oleh ulama. Justru jangan dihapus, terangkan bagaimana jihad yang sebenarnya. Kalau dihapus malah bahaya, malah orang salah memahaminya. Tapi yang paling penting jihad nafsu, nggih. Sempurnanya iman kita kalau kita sudah perangi jiwa, perangi hawa nafsu kita. Emosi diperang, ngamuk kudu ngamuk diempet. Loro ati diempet. Kecuali memang marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kon duitmu dicolong ngamuk-ngamuk, agamamu dicolong mesam-mesem. Anda agak Allah dan Rasulnya dihina, ya iso turu. Tapi nek bojomu dilokno kon gak iso turu. Berarti Allah dan Rasulnya dibanding dengan dunia yang kau miliki, kau masih cinta dunia dan segalanya. Ya, maka dari itu mugi-mugi kita diberi kesempurnaan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.